sungguh baik, maka kita katakan Tuhan sumber kekuatan kita. Tiba waktunya buat kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan bila apa yang Tuhan sampaikan boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Kita juga mau terus tinggal di dalam Tuhan. Mari rasakan kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau buka hati pikiran kami Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh-Mu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Tidak
Kami duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Ini yang kami rindu Tuhan. Engkau kuduskan setiap hati kami, supaya ketika kami mendengar, hati kami terbuka sungguh-sungguh. Setiap firman Tuhan akan tertanam di dalam hati yang paling dalam, sehingga firman itu yang akan menjadi terang di dalam kehidupan setiap kami. Pada perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Setiap kami rindu dipulihkan, setiap kami rindu dijamah oleh Tuhan, setiap kami rindu untuk disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang sedang bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Biarlah kami semua dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Kau memberikan hikmat kepada setiap kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada kuasa, di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Terima kasih dan terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap diberkati. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, dia Raja kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih buat pelayan mimbar. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam kehidupan yang ada di sekitar kita, bahkan yang terjadi di atas bumi ini, itu semua dalam kehendak Tuhan dan bukan kebetulan. Amin. Ya, tidak ada yang kebetulan, tetapi semua diizinkan oleh Tuhan dan Tuhan tahu apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya tujuan. Kalau ada yang terjadi di sekitar kita, apapun yang kita alami, bahkan apa yang sedang kita hadapi saat ini, bukan hal yang kebetulan, tetapi itu semua atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan. Haleluya. Kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa Allah itu adalah kasih. Amin. Ya, Allah itu adalah kasih. Yuk kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Haleluya. Satu ayat saja. Saya ingin kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk kita membaca ayat ini dengan sungguh-sungguh. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Sudah ketemu semua? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi artinya gini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau saudara punya kasih, ya, kasih itu Allah sendiri, ya.
Allah itu adalah kasih. Kalau di dalam perikop yang kita baca ayat ini, itu perikopnya judulnya Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jika kita punya kasih, maka ketakutan itu tidak ada. Amin. Ya, firman Tuhan katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita punya kasih, maka ketakutan itu tidak ada. Ya. Kalau kita muncul kasih di pintu hati kita, maka ketakutan itu akan lari. Bisa dibayangkan ya. Kalau kita mau ada hatinya, kita buka hati, di situ ada kasih. Ketakutan itu akan lari lewat pintu belakang. Gitu ya. Artinya, kalau kita tinggal di dalam kasih, maka tidak ada lagi ketakutan. Haleluya. Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri manusia. Karena semua manusia itu punya rasa takut. Kalau dikatakan tidak ada ketakutan, itu takut yang berlebihan sehingga menjadi suatu ketakutan. Ini satu firman di mana Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita pada pagi hari ini. Kasih, di mana ada kasih tidak ada ketakutan. Dan sekali lagi, Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Karena Tuhan tahu di dalam diri manusia itu punya yang namanya rasa takut. Pasti, ya. Mungkin takut apa? Ya. Kalau saya bisa katakan paling besar takut manusia mati. Betul ya? Ada banyak orang katakan, aku siap kalau dipanggil Tuhan. Sebetulnya dia itu sedang ketakutan. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan. Dan dikatakan bahwa semua manusia di muka bumi itu takut. Dan takut yang paling besar itu takut mati. Ya. Dan yang kedua, bisa takut karena masa depan. Bisa takut karena anak-anak. Wah, anak-anak nanti masa depan bagaimana? Mungkin takut karena vonis dokter. Mungkin vonis orang-orang di sekitar kita. Wah, nek nurut saya, kamu ini dah tinggal 1 hari. Ya, mungkin seperti itu. Ya, pekerjaan divonis oleh orang-orang di sekitar kita. Usaha kita mungkin divonis oleh orang-orang di sekitar kita. Atau dunia ini. Itu menimbulkan rasa takut kepada setiap orang di muka bumi. Siapa sih yang tidak punya rasa takut? Pasti punya. Ya. Sepertinya kita mau bersyukur terus kepada Tuhan. Terkadang rasa takut itu ada. Yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita ada kasih. Nah, yaitu Allah sendiri, dikatakan Allah itu kasih. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Makanya kasih Tuhan itu kasih yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dikatakan dalam firman Tuhan, betapa lebar dan tinggi dan dalamnya kasih Allah. Tidak dapat terselami. Artinya apa? Tidak ada kasih di dunia ini seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Dalam firman Tuhan, kasih Bapa kepada anaknya. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin diberi ular. Nah, artinya tidak mungkin memberikan yang tidak baik kepada anak-anaknya.
Tidak mungkin anaknya minta sesuatu kepada bapaknya, lalu bapaknya diamkan saja. Tidak mungkin. Ya. Allah kita adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena Tuhan ingin supaya setiap anak-anak Tuhan itu sesungguhnya, saudara dan saya itu sesungguhnya berbahagia. Ya. Karena ada orang takut akan masa depan. Bahkan takut akan kematian. Wah, saya ini kalau mati masuk surga atau masuk neraka. Nah, kalau saya mati nanti saya mau kemana? Ada banyak orang bertanya seperti itu. Dan bahkan punya pikiran yang demikian. Makanya rasa takut itu menghantui dalam kehidupan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya takut. Kalau di dalam Mazmur pasal 32 itu dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Ya, berbahagialah orang-orang percaya yang pelanggarannya itu dihapus oleh Tuhan. Yang pelanggarannya itu ditutup oleh Tuhan. Sungguh berbahagia. Tapi terkadang ya, kita ini percaya ya, kalau setiap dosa kita, kalau setiap dosa kesalahan kita, kalau kita minta ampun, Tuhan tuh ampuni. Ya, makanya setiap hari perlu kita minta ampun, datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Daud berkata, aku mengaku dosaku di hadapan Tuhan. Perlu untuk mengaku dosa. Tuhan ampuni. Kalau mengaku dosa itu enggak di batin. Tuhan tahu batin saya. Tapi Tuhan tidak mengajar seperti itu. Mengaku. Ya. Tuhan, aku sudah lakukan. Daud ketika ia serong. Ya, kesalahan Daud atau dosa Daud. Ini diawali dengan kata tertarik. Ya. Kalau orang sudah mulai tertarik kepada yang lain, ya, bisa tertarik karena rumah tetangga lebih gede. Mungkin tertarik karena tetangga, sepertinya lebih cepat kaya. Wah, itu berhasil tuh anak-anaknya. Itu akan timbul sesuatu yang tidak baik di dalam pikirannya. Awal dosa Daud, dia tertarik. Makanya bahaya. Ya, kalau yang tertarik. Amin. Betul enggak? Wah, sepertinya sedang merenung. Saya tuh suka tertarik. Ya benar. Semua yang tertarik itu bahaya. Kalau datang di rumah Tuhan, saudara tertarik? Kita mau sama-sama membangun iman kita kepada Tuhan. Kita kembali, ya. Di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan bahwa karena begitu Allah mengasihi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Dia mengasihi anak, Dia mengutus anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, akan mendapat hidup yang kekal. Itu kasih Allah kepada setiap kita yang ada di bumi ini. Ada di atas bumi ini. Itu kasih Allah. Apa yang ditakutkan di dalam kehidupan manusia, Tuhan tahu. Makanya Tuhan katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita minta kasih Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Ya, kita mau hidup di dalam kasih itu, sehingga kita hidup tidak ada ketakutan. Amin. Yang utama kasihnya itu.
kasih Tuhan itu, yaitu Allah sendiri hidup di dalam kita. Dan kita hidup di dalam kasih-Nya. Makanya tidak ada ketakutan lagi. Saya berdoa setelah kita mendengar firman ini, kita akan makin mengasihi Tuhan. Ya, kita makin mengasihi Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Biarlah kasih Allah itu tinggal di dalam kita. Kasih Tuhan itu kasih agape. Yang tidak ingin untuk dibalas dengan kasih apapun. Kita tidak bisa membalas kasih Allah. Hanya Tuhan ingin supaya hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Artinya kehidupan kita selaras dengan Tuhan mau dalam kehidupan ini. Ini memang melalui proses demi proses dalam hidup ini. Kisah tentang Zakeus, saudara. Kita mungkin sudah tahu peristiwa tentang Zakeus. Zakeus ialah pemungut cukai. Ia kaya raya. Tetapi di dalam sejarah kisahnya Zakeus ini, dia dibenci oleh orang banyak. Dikatakan bahwa dia orang berdosa. Satu saat ketika Yesus akan lewat di mana Zakeus ada. Di situ Zakeus dia benar-benar ingin melihat Yesus. Ketika Zakeus sudah mendengar rombongan Yesus ada, Zakeus dia lari naik pohon. Karena apa? Karena badannya pendek. Dia rindu ingin berjumpa seperti apa Yesus itu. Itu Zakeus. Tapi apa yang dirindukan oleh Zakeus? Tiba-tiba Yesus dia melihat ke atas dan katakan, Zakeus, aku harus menumpang di rumah. Zakeus itu luar biasa sukacitanya. Zakeus menyadari bahwa Yesus mengasihi dia. Karena orang banyak pun dia berkata, oh Yesus di rumah orang berdosa. Bapak Ibu, ketika Zakeus dia mengerti kasihnya Yesus terhadap dirinya. Lalu Zakeus katakan, Tuhan, jika ada orang yang dirugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bahkan separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Satu perubahan ketika ia berjumpa dengan Yesus yang mengasihi dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu mengasihi setiap kita. Kita merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi orang-orang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dia sudah mati di kayu salib. Apa yang ditanggung di kayu salib? Penyakit saudara. Apa yang ditanggung di kayu salib? Kesusahan, kesengsaraan saudara. Ditanggungnya. Dan Yesus katakan, sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang dihapuskan dari segala kutuk. Dan Tuhan memberikan kasih-Nya yang nyata di kayu salib. Buat setiap kita. Makanya saya rindu setiap kita mendengar firman Tuhan. Kita akan lebih dan lebih mengasihi Tuhan. Itu yang terjadi di dalam perubahan sikap hidup kita. Ketika kita mendengar, menerima firman Tuhan. Selami, lakukan itu firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Haleluya.
Dan ketika Zakeus dia berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu satu bukti bagi Zakeus bahwa karena Yesus mengasihi Zakeus. Yang Zakeus tidak pernah duga, dia hanya ingin melihat Yesus seperti apa Yesus itu. Tapi Yesus dia memandang ke atas kepada Zakeus dan mengatakan, Zakeus, aku harus menumpang di rumah. Satu perhatian, satu kasih Tuhan seperti saudara dan Tuhan kepada setiap kita. Apapun kekurangan, kesalahan kita, Tuhan memandang saudara, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena Allah itu kasih. Makanya di dalam firman Tuhan kita renungkan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada alasan untuk kita ini takut. Ya, dalam kehidupan kalau rasa takut, ya kita semua punya rasa takut. Tapi jangan sampai kita dari takut itu berkelebihan. Tuhan tidak ingin. Ya. Kita akan makan dan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Kalau saya akan ceritakan juga sedikit ya tentang kisah si bungsu ya. Si bungsu ketika ia meninggalkan rumah bapaknya, si bungsu ini membawa warisannya. Seluruh warisannya dibawa dan dia pergi meninggalkan bapaknya jauh-jauh. Dan apa yang diperbuat? Ia berfoya-foya menuruti kedagingan. Dan satu saat habis uangnya dan tidak punya apa-apa lagi. Si bungsu mulai merasakan satu penderitaan yang besar. Mengalami satu penderitaan yang besar. Si bungsu, ia ingat akan bapaknya yang mengasihi dia. Lalu si bungsu itu pulang ke rumah bapaknya. Ini satu sikap si bungsu karena ia merasakan kasih bapaknya. Dia menikmati kasih bapaknya ketika ia bersama-sama dengan bapaknya satu rumah. Ia mulai ingat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, si bungsu kembali dan ia tidak ada lagi ketakutan. Wah, bapaknya nanti marah, tidak ada ketakutan. Karena ia tahu akan kembali kepada bapaknya. Karena dia merasakan kasih bapaknya kepada si bungsu. Ada tujuan dalam kehidupan ini yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami. Supaya saudara dan saya mengingat akan kasih Bapa di dalam kehidupan setiap kita. Biar pada pagi hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan mempunyai satu komitmen dalam hidup ini. Bagaimana kita mau dan bagaimana kita tahu kalau Tuhan itu mengasihi setiap kita. Ya, ada itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terakhir buat setiap kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu yang diajarkan Yesus. Biarlah dalam kehidupan ini, ya, kasih Allah itu ada di dalam hidup kita. Ya, supaya kita lebih
dan lebih mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Tentunya kita kalau melihat, mungkin orang tua melihat anak-anaknya yang banyak, satu menderita, satu senang, pastinya akan susah. Ya, itu seperti kasih Bapa kepada saudara dan saya. Kita mau memperhatikan satu dengan yang lain. Kita mau mendoakan satu dengan yang lain. Ya, kita akan renungkan firman Tuhan sebentar. Nanti musik akan naik ke atas. WL Singer naik ke atas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang membawa setiap kami untuk kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengalami kasih Bapa itu bekerja di dalam setiap kami. Kami tahu persis akan firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kami menghadapi banyak ketakutan dalam hidup ini. Tapi kami boleh melihat kasih Tuhan. Yang sudah Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami. Tuhan menjamah hati pada pagi hari ini. Setiap kami mau buka hati. Apapun dosa kami, Engkau ampuni. Mari pada pagi hari ini, jika ada dosa yang masih terselubung, Engkau harus bereskan di hadapan Tuhan, supaya kasih Bapa itu tinggal di dalam saudara. Haleluya. Pulanglah ke rumah dengan damai dan sukacita. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan terus melimpah di dalam hidupmu pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.